Oke teman-teman, jadi kali ini saya berada di base camp Gunung Sumbing via Batursari. Rencananya pagi ini saya bakal melakukan pendakian solo hiking ke Gunung Sumbing. Sekarang udah pukul jam 8.43. Rencana mungkin nanti sekitar jam 9 berangkat. Untuk lokasi base campnya sendiri itu ada di Desa Teteng, Kecamatan Kledung. Di depan nampak Gunung Sindoro gagah. Untuk Gunung Sumbingnya sendiri itu ada di seberang jalan. Nah, yang itu tuh. Oke, coba kita lihat kondisi di base campnya, suasananya seperti apa. Peta jalur pendakiannya. Untuk biaya masuknya itu 20.000 untuk tiketnya, terus 10.000 fasilitas base camp, sama 10.000 untuk parkir, jadi total 40.000. Untuk ojek dari base camp sampai pos 1 itu 25.000. Kalau jalan kaki mungkin ditempuh sekitar 1,5 jam lah. Dalam J. Wah, dereng ada kalau. Oke teman-teman, jadi kali ini saya udah berada di pos ojek. Tadi naik ojek dari base camp sampai pos ojek ini kurang lebih sekitar 15 menit. Kalau jalan mungkin sekitar 1,5 jam. Oke, sekarang sekitar jam 9:05. Gerbang pendakian Gunung Sumbing via Batursari. Oke, hari ini hari Rabu, jadi tadi di base camp suasananya cukup sepi, weekday, dan pagi ini baru saya yang mendaki. Tadi di base camp ada satu rombongan 4 orang, mungkin masih di belakang nunggu ojek lah. Untuk jalurnya sendiri sekarang dari tadi pos ojek sampai mungkin pos 1 katanya jalan bebatuan sama didominasi cor seperti ini teman-teman. Enaknya mendaki di hari weekday terus solo hiking itu ya seperti ini, di jalur sepi, suara alam, suara angin, ketenangan. Oke, setelah tadi jalan kurang lebih 15 menit dari pos ojek,
sampai juga di pos 1 Gunung Sumbing Siroto, ketinggian 1700 mdpl. Sepi, nggak ada orang. Suasananya sangat sunyi, adem, hawanya sejuk. Dan di atas sana itu puncak Gunung Sumbing. Oke, mungkin kita lanjut aja karena baru jalan 15 menit. Lanjut ke pos 2 sekitar kurang lebih 1 jam lah. Kalau tadi dari pos ojek menuju pos 1 dominasi bebatuan, sekarang jalan tanah. Dan teman-teman bisa lihat, ini Gunung Kembang, itu Gunung Kembang. Terus ini yang ketutupan nih Gunung Sindoro. Oke, kita lanjut ke atas. Untuk vegetasi di jalur Batursari ini masih cukup lebat, didominasi sama pinus-pinus. Masih nanjak. Untungnya ini tadi malam hujan, sempat hujan, jadi jalanannya enggak begitu berdebu. Vegetasinya masih cukup rimbun, jadi kita enggak begitu terpapar sinar matahari, enggak begitu panas. Wow, mungkin tadi dari pos 1 udah jalan sekitar 10 menit lah. Pemandangan di depan cukup indah, coba lihat teman-teman. Tuh kawasan Kledong, terus tuh Wonosobo ini. Oke, tadi udah jalan setengah jam, kurang lebih 30 menit dari pos 1. Untuk jalurnya sendiri dari pos 1 mau menuju pos 2 ini masih relatif landai, didominasi sama jalanan tanah, cukup rimbun, pohon-pohon masih besar, didominasi pohon pinus seperti ini sama pohon cemara. Mungkin sekitar 30 menit lagi lah sampai di pos 2 teman-teman. Oke, mungkin aku mau istirahat dulu nih. Enaknya solo hiking tuh ya gini mas nih, kalau capek ya tinggal istirahat aja, nggak harus di pos atau di mana gitu. Wah, sumpah anginnya segar banget, kenceng.
Oke teman-teman, tadi barusan saya di jalur nemu kotoran. Coba teman-teman mungkin bisa tebak ataupun mungkin teman-teman tahu kotoran apa ini. Maaf yang mungkin teman-teman lagi makan, mohon maaf. Nyampe di pos mata air, kurang lebih tadi sekitar 50 menit dari pos 1 setelah sekian lama istirahat. Enaknya mendaki lewat jalur Batursari itu ya ini maksudnya banyak sumber mata air. Di jalur itu sekitar ada 3 titik sumber mata air. Jadi teman-teman yang mau naik ke Gunung Sumbing via Batursari tidak perlu repot membawa air dari base camp, cukup membawa air buat di perjalanan aja. Ini dari tadi pos 1 terus ke pos 2 itu ada sumber mata air nih. Oke, kita lanjut aja, soalnya tadi juga udah sering banget aku istirahat di jalur, dikit-dikit istirahat ya, nikmatin aja. Alasan saya mendaki solo hiking ya gini, maksudnya kita bebas dalam hal ya menentukan waktu perjalanan, terus menentukan istirahat, menu makanan dan sebagainya gitu. Terus kenapa kok memilih di hari weekend bukan kenapa kok milih di hari weekday gitu bukan di hari weekend? Ya ini alasannya, kalau weekend udah pasti rame lah. Jadi saya milih di weekday biar sepi gini aja, nikmatin perjalanan, nikmatin jalur, suasana, enjoy. Cuma aku kasih saran buat teman-teman yang mungkin mau solo hiking, pastikan teman-teman udah cek dulu gunung yang akan teman-teman daki, terus jalurnya. Kalau bisa teman-teman sebelumnya udah pernah lewat jalur yang akan dipakai buat solo hiking. Terus pastikan dari pihak base camp itu mengizinkan buat solo hiking. Nampaknya nggak jauh dari pos mata air, tadi udah nyampe di pos 2 kalau tidak salah. Oh bukan pos 2, ini masuk di kawasan hutan Sukma. Rindu itu soal waktu. Warning, kawasan hutan Sukma dilarang lintas hutan Sukma dalam masa konservasi. Oke, jadi teman-teman dilarang lintas dalam artian melewati jalur yang sudah ditentukan karena masuk dalam masa konservasi ya. Oke, kita lanjut. Pelang Puncak. Tadi saya lihat sepanjang dari pos 1 menuju pos 2 ini banyak sekali ditemukan pelang puncak atau pelang penunjuk arah. Jadi buat teman-teman yang mau naik ke Gunung Sumbing khususnya lewat Batursari ini tidak perlu tersesat selama tidak keluar dari jalur, karena banyak sekali ditemukan pelang penunjuk arahnya. Lalu juga ada satu
vegetasinya masih sama seperti yang tadi. Dominasi, kalau tadi dominasi pohon pinus sama cemara, sekarang lebih ke pohon akasia ya. Pohon akasia sama tanaman apa nih, kalau di tempat saya namanya ini sembung, tanaman sembung seperti ini bentuknya. Berdebu, cuma untungnya semalam hujan, jadi nggak begitu ini banget, mengenuh banget gitu loh. Tuh, pelang puncak lagi. Puncak Azura. Ada pelang teman-teman. Salah cari pacar boleh, salah cari jalur jangan base camp. Oh, ternyata di jalur Batursari ini juga bercabangan dengan jalur Sipetung sebelum pos 2 sepertinya. Oke, jadi buat teman-teman yang turun dari atas, turun dari gunung atau perjalanan mau pulang, tolong untuk diperhatikan lagi, jangan sampai salah jalur. Untuk yang ke kiri itu jalur Azura atau Batursari, terus yang ke kanan itu jalur Sipetung. Oke, lanjut perjalanan. Jam 10:38 sampai juga di pos 2 di Doblang via Batursari, ketinggian 2245. Total perjalanan dari pos ojek menuju pos 2 ini sekitar 1 jam 15 menit. Perjalanan yang cukup lama, cukup jauh. Di pos 2 ini juga terdapat space tempat bisa buat mendirikan tenda, mungkin sekitar 4 tenda lah. 1, 2, 3 nih muat 2 tenda, terus ini ada satu lagi. Di sini juga ada shelter buat teman-teman istirahat. Disediain juga bangku-bangku seperti ini. Untuk vegetasi di pos 2 ini didominasi sama pohon akasia ya teman-teman. Istirahat sekitar 15 menit dulu lah mungkin di pos 2 ini. Juga masih pagi, baru setengah
11. Ya, nyantai-nyantai dulu sambil lihat peta lagi. Kita coba lihat peta lagi ya teman-teman. Kalau melihat di peta itu perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 itu kurang lebih sekitar 1 jam lah. Sekitar 1 jam. Terus nih ada view air terjun antara pos 2 menuju pos 3. Coba nanti kita lihat seperti apa. Yang jauh itu sebenarnya dari pos 1 menuju pos 2. Ini cukup jauh bagi saya karena ini juga first time saya naik ke Gunung Sumbing via Batursari ini pertama kali. Untuk pendakian ke Gunung Sumbing sendiri saya udah 2 kali. Sebelumnya saya lewat jalur Gajah Mungkur di Kabupaten Wonosobo. Terus sekarang saya milih di jalur Batursari. Kenapa kok milih di jalur Batursari gitu? Kenapa nggak di Garung ataupun jalur Powongso? Alasannya sih sebenarnya cuma satu, karena di jalur Batursari ini ada sumber mata air, jadi kita tidak perlu repot lah bawa dari base camp 3 liter air, cukup bawa sekitar ya 500 ml seperti inilah buat di perjalanan. Sebenarnya bisa juga via Sipetung, cuma kemarin aku udah konfirmasi tanya ke pihak basecamp Sipetung. Untuk sementara basecampnya ditutup karena basecampnya digunakan buat balai desa, berhubung balai desanya lagi direnovasi. Seger banget teman-teman. Mungkin habis ini saya langsung mau lanjut ke pos 2 karena juga tadi istirahat udah cukup lama, sekitar 15 menitan lah. Oke.
jam 11.00 perjalanan menuju pos 3. Istirahat tadi 30 menit si petung. Tuh yang aku cukup kelihatan tuh daerah Parakan kalau tidak salah. Oke, kita lanjut. Tidak ada kata untuk hari ini. Aku lelah. Siapa tuh yang lelah? Ya, masih sama, didominasi sama jalan tanah, terus kanan kiri pepohonan akasia, jalur puncak. Gunakan air secukupnya bro, Azura. Kita lanjut jalan. Tadi saya dari base camp sampai di pos 2 ini cuma bawa air 500 ml buat di perjalanan, karena di jalur Batursari ini banyak sekali sumber air, jadi tidak perlu khawatir untuk kekurangan air. Ini masih ada nggak saya isi nanti, rencana saya isi di pos 3 saja. Perjalanan hari ini sangat enak sekali, sejuk, sepoi, adem, sepi, sunyi. Cocok sekali buat teman-teman yang pengen merasakan ketenangan di gunung.